Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Mengenali Keadaan yang Sesungguhnya. Satu hal yang harus menjadi pergumulan terbesar kita setiap hari adalah mengenali keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam kalimat lain, orang bisa mengatakan mengenal diri sendiri. Seseorang yang memahami keberadaan dirinya akan melakukan tindakan konkret guna perbaikannya atau memperbaiki keadaannya yang rusak itu. Namun jika seseorang tidak mengenal keberadaan dirinya dan memandang bahwa ia baik-baik saja, maksud keselamatan dalam Yesus tidak tercapai. Kalau orang merasa dirinya baik-baik saja dan tidak mengenal keadaan dirinya sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak akan bisa masuk proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ia akan puas dengan keadaannya yang dia pandang sudah cukup baik itu. Nah, untuk itulah penting kita mengetahui kebenaran, agar kita mengenali diri kita sendiri secara benar sebagai orang yang hidup dalam pengampunan Tuhan. Di Matius pasal 21 ayat 31 tertulis, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalimat ini merupakan kalimat kontroversial sebab sangat bertentangan dengan pandangan orang-orang beragama pada masa itu. Dalam konsep mereka, pemungut cukai dan perempuan sundal adalah golongan orang yang tidak akan diterima dalam kerajaan Allah karena dosa-dosa mereka. Sedangkan para rohaniwan seperti orang Farisi dan ahli Taurat akan terlebih dahulu masuk surga begitu. Namun, ternyata beda saudaraku. Tuhan Yesus membalikkan logika ini dengan menyatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal yang mewakili kalangan orang berdosa akan terlebih dahulu masuk ke dalam surga dibanding dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, saudaraku, sesungguhnya hal ini tidak menunjukkan bahwa orang berdosa lebih mudah masuk surga ketimbang orang yang tidak memiliki label sebagai orang berdosa. Perkataan ini hendak menunjuk pada sikap hati seseorang yang merasa diri perlu berubah di hadapan Allah. Pemungut cukai dan perempuan berdosa merasa dirinya berdosa dan mau menyelesaikannya di hadapan Allah, merasa diri perlu berubah di hadapan Allah dengan pertobatan yang benar. Mereka mengenali dosa mereka atau keadaan mereka yang sesungguhnya di hadapan Allah. Maka Tuhan bergaul dan menerima mereka yang menyadari keadaan dirinya itu dan yang mau bertobat. Sedangkan terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan seringkali mengecam mereka karena kemunafikan mereka. Diri mereka penuh dengan kejahatan, namun merasa tidak memiliki kejahatan yang harus diselesaikan. Orang percaya harus mengenali keadaan diri yang sesungguhnya di hadapan Allah. Jabatan gerejawi seperti pendeta, aktivis, majelis, penginjil, atau hamba Tuhan seringkali membuat orang percaya menjadi lengah, bahkan lupa dengan keadaan dirinya. Biasanya merasa dirinya sudah baik, tidak perlu mengalami pertobatan terus-menerus. Orang percaya yang memiliki jabatan gerejawi seringkali merasa telah memiliki citra atau brand image tertentu yang membuatnya dipandang lebih baik dibanding orang lain. Hal ini sebenarnya dapat membahayakan sebab kita akan mudah terlena dengan citra tersebut, saudara. Padahal keberadaan dan keadaan diri kita belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita yang seharusnya masih harus bebenah malah tenggelam dalam brand image yang dilekatkan jemaat atau masyarakat umum kepada kita para pendeta. Sesungguhnya hal ini adalah halusinasi atau fantasi yang terjadi dalam diri orang percaya yang memiliki jabatan gerejawi tersebut.
keadaan diri mereka sebenarnya masih buruk, namun mereka merasa diri sudah baik karena pandangan orang. Karena orang memandang mereka baik sehingga lupa diri. Dan ini terjadi dalam kehidupan para rohaniwan, dan tentu saja saudara, pengalaman seperti ini ya saya alami juga sebagai pendeta. Ya saya tidak tahu dengan pasti orang lain, tetapi hal ini logikanya pasti alami orang lain juga, karena merasa diri sudah jadi pendeta, terhormat, dihargai orang, maka gagal mengenali diri. Ia tidak pernah bercermin kepada Tuhan Yesus yang menjadi model kita. Ya, dia bercermin kepada orang di sekitarnya yang dia pandang lebih buruk dan dia merasa dirinya lebih baik. Maka dia tidak moving to the next level, tidak beranjak lebih tinggi untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan, saudaraku. Jadi hati-hati dengan jabatan gerejawi yang saudara sandang ya, mereka yang memiliki jabatan gerejawi ini ya. Tapi juga jemaat yang rajin ke gereja dan merasa diri sudah selamat, sudah menjadi orang Kristen yang baik, juga hati-hati saudara. Saudara belum tentu diterima Tuhan kalau saudara belum melakukan kehendak Bapa dengan standar Yesus sebagai modelnya. Anda juga bisa ditolak dan tidak dikenal Allah. Banyak orang Kristen yang sudah merasa selamat dengan menerima Tuhan Yesus pada saat dibaptis, dan mereka berpikir kalau sudah percaya Yesus, percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, otomatis masuk surga. Saudara harus mengerti, sesudah menerima Yesus, kita harus menjalani hidup untuk makin menjadi serupa dengan Yesus ya. Jangan hidup seperti manusia lain sehingga tenggelam dalam percintaan dunia. Dan kenyataannya banyak orang yang merasa sudah lahir baru, dibaptis, padahal mereka masih hidup dalam percintaan dunia. Mereka tidak mengerti tentang maksud sesungguhnya dari keselamatan, saudaraku. Keselamatan itu mengembalikan manusia pada rancangan semula. Penerimaan akan Yesus melalui pengakuan dan baptisan adalah langkah awal untuk hidup di dalam Dia. Selanjutnya, seseorang harus mengenali keberadaan dirinya untuk kemudian diperbaiki oleh Allah melalui kebenaran dan peristiwa hidup. Jika seseorang sudah salah berpikir dengan konsep keselamatan yang otomatis itu, pokoknya sudah menjadi Kristen, merasa percaya Yesus, maka otomatis masuk surga. Nah, ini berpotensi menghalangi orang masuk dalam keselamatan yang sesungguhnya, atau menghalangi proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Oleh karenanya, saudara, setiap kita harus mengenali keberadaan diri kita hari ini di hadapan Tuhan. Ya, apakah kita sudah berkenan di hadapannya? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Ini masalah paling krusial, paling penting di dalam hidup ini. Bagaimana kalau hari ini aku berjumpa dengan Yesus? Bagaimana kalau kita hari ini berdiri di hadapan tahta pengadilannya? Apakah Tuhan mengenali kita sebagai mempelainya, kekasihnya? Nah, itu harus kita persoalkan. Mengenal keberadaan diri dengan jujur merupakan awal untuk diubahkan oleh Tuhan. Seseorang yang merasa tidak perlu berubah, sesungguhnya orang yang tidak mengenal keberadaan dirinya secara benar. Puji Tuhan, saudara, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.